Baik Pak Joma, saya bisa PN, saya bisa tulis ketik. Ketika saya PN berarti waktu saya longgar dan bebas. Ketika saya harus mengetik berarti saya ada di lingkungan yang kurang leluasa untuk PN. Sekarang saya lebih leluasa PN karena tidak diganggu oleh pasien maupun oleh anak-anak saya. Maksud saya, ada beberapa pertanyaan saya yang Pak Juma belum bisa jawab, mungkin karena sibuk. Tetapi saya tetap tunggu. Saya bisa PN karena waktu sudah mulai longgar. Ketika saya tidak ada waktu longgar, saya ketik. Dan di ketik itu saya bilang kalau Pak Jum bisa jawab, silakan dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, itu pertanda jangan dipaksa untuk bisa menjawab. Kalau tidak dijawab, berarti pertanda tidak tahu. Itu saja Pak Juma. Tumben Pak Juma begitu arif bijaksana di sini. Sebaliknya juga, kalau memang ada pernyataan-pernyataan yang tertulis di Al-Quran, jangan diterjemahkan tanpa pemahaman yang benar. Demikian juga di Bibel. Saya udah dengar PN Pak Jum dengan Pak Lamsem, bahwa Pak Jum bilang lebih tahu kitab dari Tuan Lamsem. Saya tanya, Yohanes 3 dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 5 dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi pun tidak ngerti itu. Jadi PN Pak Jum hari ini bijaksana, tetapi kemarin-kemarin kurang bijaksana. Jika memang pemahaman Pak Juma bagus menurut Pak Jum, itu tidak apa-apa. Bibel itu bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk dilakukan, untuk diamalkan. Yohanes 3 ayat 3, jika tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa. Jika tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau sudah dilahirkan dari air dan roh, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam sorga. Itu kepastian. Ada pertanyaan saya kepada Pak Jum. Ada dalil di Al-Quran nggak yang pasti bahwa pengikut Al-Quran itu pasti masuk sorga? Jangan mudah-mudahan. Pasti enggak. Jadi kalau di Yohanes 3 ayat 3, kalau dilahirkan kembali hanya melihat, belum pasti masuk. Tetapi jika dilahirkan dari air dan roh, maka akan masuk. Demikian Pak Jum. Jadi begini Pak Dokter, kaitannya dengan pertanyaan Anda, apa yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat 3 tentang dilahirkan kembali. Ini adalah konsep pagan, ya saya katakan konsep pagan, karena terlalu mengada-adakan ya pemahaman lahir kembali itu maksudnya dibaptis dalam roh dan kemudian dengan air dan seterusnya. Sementara Yesus sendiri itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Ya, jadi istilah dilahirkan kembali itu maksudnya adalah dimulainya hubungan antara Allah dengan seorang hamba. Apa itu maksudnya? Ketika manusia bertaubat dari dosa-dosanya dan tidak lagi ingin melakukan dosa, itulah yang dimaksud dengan bertaubat. Itulah yang dimaksud lahir kembali. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu jelas. Orang yang mu'alaf itu adalah orang yang terlahir kembali menjadi fitrah. Dia menjadi suci kembali. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan kekufuran. Dia meninggalkan dosa-dosa yang lalu. Lalu kemudian taat menuju kepada Allah. Itu terlahir kembali dalam istilah Islam. Dalam apa? Istilah Kristen, dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha. Jadi Anda tidak perlu terlalu muluk-muluk dengan ajaran pagan Anda yang baptis-baptisan seperti itu. Saya tahu, saya ngerti bagaimana kemudian Anda menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah.
Ya, kalian diadopsi oleh Allah sebagai anak Tuhan karena kalian dilahirkan kembali. Roma 8 ayat 15, ayat 16, Galatia 4 ayat 5, 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya jangan diajarin kalau yang kayak gitu-gitu. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 18, kalian itu adalah keluarga Tuhan. Kalian itu serumpun dengan Tuhan. Bahkan kalian dikatakan akan menghakimi juga sama seperti Yesus nanti di akhirat. Ya, di hari kebangkitan. Itu menurut siapa? Pengarang-pengarang kitab kalian. Nah, memang satu paket penyesatan itu gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan kalau Anda bertanya apa itu terlahir kembali? Kembali itu adalah bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa, dari perilaku-perilaku yang lalu-lalu, kemudian menjadi hamba Allah yang taat. Itulah manusia terlahir kembali, disucikan dari dosa-dosanya. Sebenarnya sebagai dokter Anda tidak perlu bertanya yang seperti itu. Karena saya tidak mungkin akan mengatakan terlahir kembali itu adalah ketika Pak Dokter kembali masuk ke dalam rahim ibu Anda, lalu kemudian Anda dilahirkan kembali. Tidak mungkin seperti itu. Jadi terlahir kembali itu adalah bertaubat, meninggalkan semua kekufuran menuju kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan terlahir kembali. Ya, meski di dalam prosesi Kristen harus dibaptis, ya harus dicelup di air dan seterusnya. Tapi Yesus tidak pernah memberikan contoh itu. Dia tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan ingat, ketika Yesus itu dibaptis, apa tujuannya? Untuk ditobatkan. Tuhan kok ditobatkan? Dan Tuhan Anda itu dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis. Kan lucu gitu loh. Tuhan kok ditobatkan? Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, saya bukannya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara. Tapi karena banyak yang menggunakan VN, dan kemarin Anda tidak menggunakan VN kan? Nah, sekarang Anda sudah menggunakan VN, maka saya tanggapin. Jadi terlahir kembali itu Pak Dokter, itu adalah bertaubat dari dosa-dosanya, mengembalikan dirinya menjadi fitrah kembali. Bertaubat kepada Allah. Layaknya Pak Dokter ketika menjadi Muslim, Anda menjadi bayi kembali. Anda menjadi terlahir kembali. Dengan catatan lembaran putih, tanpa dosa, tanpa celah. Dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan. Itu yang perlu Pak Dokter pahami dengan baik. Kemudian Pak Dokter bertanya, apakah di dalam Al-Quran ada jaminan surga bagi orang Islam? Jelas ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beritakanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan kepada mereka yang berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya. Jadi jelas jaminan surga itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah Ali Imran, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat melalui wahyu yang diterima dari Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dijamin Allah akan mengasihi orang tersebut, dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, kalau yang empunya surga sudah mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan mengasihi orang tersebut, maka sudah pasti tidak diragukan tempat kembalinya adalah surga. Ini jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Dokter, tunjukkan jaminan surga kepada orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus. Silakan. Perpecahan di Islam saya kurang paham, tetapi fakta beberapa negara Islam selalu terjadi perang. Itu fakta. Apapun permasalahannya saya kurang paham. Tapi yang jelas faktanya mereka perang. Ada faksi-faksi, ada golongan-golongan, tetapi itu bukan yang terutama. Pak Juma bilang perpecahan di Kristen karena menuhankan Yesus. Itu
Pak Juma memiliki ilmu yang sangat dangkal. Beberapa denominasi, beberapa sekte, beberapa pengajaran, kecuali bidat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik itu Katolik, baik itu Protestan, baik itu Gereja Syria, dan Ortodoks, itu Yesus. Tetapi kecuali bidat seperti Mormon, Saksi Yehova, itu berbeda. Kalau di Muslim mungkin itu Syiah. Jadi biar Pak Juma tahu, Pak Juma ngaku bahwa Syiah itu bukan Muslim, bidat kalau nggak salah. Tetapi kami juga orang-orang seperti Mormon, Saksi Yehova itu yang nggak mengaku Yesus itu adalah bidat. Jadi pernyataan Pak Jum tidak tepat mengatakan perpecahan karena menuhankan Yesus. Yesus itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah yang diutus menjadi manusia. Jadi beda Islam dengan Kristen tentang firman. Kalau di Islam firman itu kalimat Allah, sebatas itu. Kalau di Kristen di Yesaya 55 ayat 11, segala firman yang keluar dari mulut Allah itu disuruh, diutus. Itu membedakan. Jadi dia sendirilah mengutus diri dia sendiri. Jadi makanya Allah itu Esa. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu, ketiganya satu. Makanya Firman itu adalah Allah karena dia sendiri. Perkataan Allah itu disuruh menjadi manusia. Nah, setelah jadi manusia, lahir, disunat, orang-orang banyak hanya mengetahui dia lahir. Seperti nonton bioskop. Film sudah lama diputar, baru masuk. Setelah masuk di bioskop, nonton film, lahir Yesus dari Maria. Dan bla 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 sampai disalib, sampai terangkat ke surga. Tetapi intinya hanya tahu Yesus lahir. Yesus makan ikan goreng, Yesus menetek, Yesus punya alat kelamin, Yesus disunat. Hanya sebatas itu pemahamannya. Sudah mengaku paling tahu tentang kitab. Yesus sudah ada sebelum dunia lahir. Di Yohanes 17 ayat 5 tidak tahu. Pak Juma bilang Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Bapa yang ada di sorga, yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Di situ Bapa. Nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus. Namanya Yesus. Bapa mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yesus mengutus penghibur. Yohanes 16 ayat 7. Yesus sama Bapa sama-sama mengutus. Yesus sama Bapa sama-sama di sorga. Yesus sama Bapa ada di sorga. Tapi saat Yesus di sorga, teman-teman Muslim tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu, yang adalah utusan, itulah Yesus. Beda. Walaupun teman-teman saya yang Kristen bilang itu sama, saya katakan beda. Karena Yesus Kristus disalib, sementara Isa Al-Masih tidak. Yesus Kristus ada sebelum dunia ada. Isa Al-Masih tidak. Tetapi Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu punya murid nggak? Yesus Kristus punya murid. Jadi makanya saya mau diskusi juga mengenai Isa Al-Masih yang di Al-Quran dengan Yesus Kristus yang di Bibel. Saya mau diskusi dengan siapapun yang ada di grup ini yang punya waktu. Silakan, boleh japri supaya jangan terganggu lalu lintas diskusi di kajian kristologi PN. Demikian Pak Juma. Ya, jadi sangat disayangkan seorang dokter ya bisa-bisanya karena doktrin menuhankan manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Jadi gini Pak Dokter, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, kan dulu sudah pernah kita bahas di Zoom.
Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Yang keluar dari mulut Allah itu firman, bukan Yesus. Yesus itu nanti tercipta ketika ibunya melahirkan dia. Yang keluar dari mulutnya Allah itu bukan Yesus. Proses daripada kelahiran Yesus, terciptanya Yesus, saya sudah sampaikan kepada Pak Dokter. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Begitu juga di Matius 1 ayat 18 dan seterusnya. Itu adalah proses penciptaan Yesus. Dan Yesus itu bukan firman. Sekali lagi saya katakan, Yesus itu bukan firman. Ini saya ajarin. Di Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa. Jadi Allah itu esa. Dan Yesus juga itu esa. Ya, sama seperti Zulkifli juga esa. Zulkifli itu tidak dua. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Anda mau lari kemanapun, Anda akan ditampar oleh dalil yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Saya ulang, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, jadi dia berdiri sendiri. Dan Yesus juga esa, Yesus juga berdiri sendiri. Dan Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus itu adalah rasul. Dia perantara antara Allah dengan manusia. Ya, dia itu kurir, dia utusan. Dan apa dikatakan di dalam kitab Anda ini? Yaitu manusia Yesus Kristus. Ayatnya jelas, Yesus itu manusia. Kalau kemudian Anda mengatakan, ya itu pada saat dia menjadi manusia. Kemana titel Anda sebagai dokter? Di mana dokter itu selalu berpikir secara ilmiah. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Allah, kepada Tuhan. Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Di mana itu titel dokternya Anda coba? Di ayat ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus. Dia melihat Mesias, yaitu Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Yesus diurapi oleh Tuhan. Berarti Tuhan diurapi oleh Tuhan. Di mana itu titel kedokteran yang ada pada diri Anda? Ya. Saya sangat sayangkan kalau seorang dokter seperti Anda ini otaknya bisa dikebiri oleh doktrin. Sangat luar biasa. Jadi banyak dalil di dalam kitab Anda yang mengatakan nyata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Sangat disayangkan kalau Anda sebagai dokter masih juga memperbodoh diri dengan doktrin-doktrin seperti ini. Di ayat 52. Di Lukas 2, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus itu manusia yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia, bukan Tuhan. Ya, jadi tolong, ya, saya minta kepada Bapak sebagai saudara, apalagi Anda adalah dokter, gunakanlah akal sehat Anda. Saya sangat khawatir jangan sampai karena doktrin Anda punya pasien penyakit panu, Anda berikan resep Kombantrin. Karena otak Anda kelihatannya nggak berfungsi dengan baik. Pak Juma tadi bijaksana, tapi barusan kok mulai kurang bijaksana. Yesus itu anak Allah. Anak Allah dengan anak-anak Allah beda konteks. Tampilkan ayat per ayat, kita kupas tuntas. Anak Allah itu ditujukan hanya kepada Yesus. Anak-anak Allah kepada orang yang percaya, bisa. Yesus itu murni anak manusia. Matius 1 ayat 18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan suami istri, bukan karena hubungan suami istri. Itu. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi. Ada suara dari sorga, didengar oleh Yohanes Pembaptis. Itu anak yang dari sorga. Yang di sorga itu siapa? Bapa sorga, Sang Pencipta. Jadi pemahaman Pak Juma itu tidak utuh. Jadi Pak Juma menerangkan banyak ayat-ayat tanpa pemahaman yang benar. Kasih
kasihan. Jadi Anda sesat sendiri dan pengikut-pengikut Anda juga sesat. Bahkan di Zoom meeting juga banyak sesatnya. Jadi saran saya, mari kita debat, mari kita diskusi, head to head pun boleh. Saya mau sebenarnya jangan PN, supaya data-data ayat-ayat yang Bapak Juma itu tampilkan, semua bisa lihat baca. Kalau dengar seperti ini, Pak Juma tampilkan, katakan, apakah itu persis seperti yang tertulis maknanya yang dikehendaki Alkitab atau Bibel. Yang tertulis di Bibel itu ditafsirkan menurut Bibel, jangan menurut non-Bibel. Jadi nubuatan-nubuatan yang tertulis di Bibel itu jangan ditafsirkan sesuka hati. Itu jadi anak Tuhan bukan berarti Tuhan beranak. Saya setuju. Di sini Pak Juma udah mulai bijaksana bahwa Tuhan tidak beranak. Ya, tetapi yang saya tidak setuju adalah bahwa Yesus anak manusia. Tidak ada campur tangan Tuhan. Matius 1 ayat 18, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka bertunangan dengan Yusuf. Dan Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu, sampai Yesus lahir tidak ada hubungan suami istri. Nah, di sini yang kurang bijaksananya, kurang tepat pemahaman Pak Jum. Jadi Pak Juma itu banyak tahu ayat tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu saja sebenarnya kekurangannya. Kalau pemahaman penguasaan ayat-ayat banyak, sama seperti Yohanes 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di situ adalah Bapa yang di sorga. Baca ayat 17 utuh, ayat 1 sampai ayat 12 itu utuh. Itu yang bicara Yesus sama Bapa, bukan dengan yang lain. Jadi kata engkau di situ kata Bapa, anakmu atau aku itu Yesus. Jadi di situ inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus diutus oleh engkau. Engkau di situ siapa? Engkau yang mengutus Yesus siapa di situ? Ya Bapa. Berarti engkau satu-satu yang benar siapa di situ? Ya Bapa. Nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus. Nama Yesus itu adalah nama Bapa yang dipakaikannya. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Pak Juma, pemahaman Bapak masih belum utuh. Tetapi udah bisa lah untuk pemula. Jadi lebih baik kita ketik langsung data-data yang tertulis supaya kita uji. Kalau hanya PN itu nggak tertulis, nggak bisa dibaca, hanya didengar. Dan itu pun belum ditulis, semua punya waktu untuk mendengar. Tapi kalau sudah tertulis nanti, seperti saya, tidak ada waktu, tiba-tiba ketika ada waktu luang, saya ulang dari awal. Ini udah banyak saya ulang dari awal, saya jawab. Itu Pak Juma. Jadi sekali lagi saya katakan, sangat disayangkan seorang dokter ya, otaknya nggak berfungsi karena dikebiri oleh doktrin dogma menuhankan manusia. Anda mengatakan hanya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Itu artinya ketika Anda mengatakan saya hanya menggunakan dalil, mengetahui dalil, tapi saya tidak memahami. Itu terbalik. Andalah yang tidak memahami dalil yang ada dalam kitab Anda. Kenapa? Karena Anda sudah disuntik dengan doktrin. Sampai akal Anda itu kejang, nggak berfungsi. Ya. Saya bacakan silsilah Yesus supaya Anda sadar. Saya baca dari silsilah Yesus kayak mengambil dari Matius. Atau yang sederhana, saya ambil dari Lukas. Dengarkan baik-baik. Simak baik-baik. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, 1. Anak Eli, 2. Anak Manat, 3. Anak Lewi, anak Melki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Metika, anak Amos, anak Nahum, anak Helni, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yokem, terus anak
Ikem, Simei, Ikem, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, kemudian anak Zealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Elizer, anak Yarim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim. Terus kemudian anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, kemudian anak Admin, anak Arni, anak Herzon, anak Feres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Zeruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Matusala, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Paham tak? Kenapa saya membacakan ini secara teratur kepada Anda? Supaya Anda paham bahwa Yesus itu disebut anak Allah, tetapi nyata kemudian ada ratusan disebutkan di dalam kitab Anda, dia itu keturunan manusia, anak manusia. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya ambil tiga nama dari silsilah Yesus yang merujuk kepada anak Allah. Pertama, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Coba. Lalu kita balik. Allah, anak Adam, anak Set, anak Enos, anak Kenan, anak Mehakel, sampai kepada anak Maria, anak Yusuf. Berarti Allah dulu memperanakan Adam. Adam dulu memperanakan Set. Set dulu memperanakan Enos. Makanya disebut sebagai Yesus itu anak Allah. Tapi kalau saya ikuti irama berpikir Anda yang sudah kaku karena tidak berfungsi akibat doktrin, maka di situ Anda mengatakan anak Allah. Ingat, sebelum Yesus ada Adam. Sebelum Yesus ada Set. Setelah Set ada Enos. Setelah Enos ada Kenan. Setelah Kenan ada Mahalalel. Dan sebelum Yesus ada Yusuf. Dan Yesus disebut sebagai anak Allah. Lalu mau dikemanakan anak-anak yang lain? Kalau Yesus aja disebut anak Allah. Sementara silsilahnya diakhiri dengan sebutan anak Allah. Berarti anak Allah, anak Adam, anak Set, semua itu adalah anak Allah. Jadi ketika Anda mengatakan, salah, perikopnya tidak seperti itu, konteksnya tidak seperti itu. Halo, saya udah berapa kali katakan. Anak ayam dengan anak-anak ayam itu apa bedanya? Kalau Anda mengatakan konteksnya, lihat, saya tahu. Mau Anda larikan kemanapun, Yesus tetap aja manusia. Ya, saya sudah membacakan dalil-dalil dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian di dalam kitab Lukas diceritakan Yesus itu siapa? Udah diceritakan dalam 1 Korintus. Sudah dibacakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Lalu kemudian Kejadian 5 ayat 1. Itu ending dari segala pembuktian bahwa Yesus itu adalah manusia. Sebagai seorang dokter, Anda mengatakan Yesus itu manusia tapi ajaib, ada campur tangan Tuhan. Apakah Anda pikir semua manusia yang lahir ini tidak ada campur tangan Tuhan? Jangankan anak manusia yang lahir, dedaunan kering yang jatuh dari rantingnya itu ada campur tangan Tuhan. Sangat disayangkan kalau seorang dokter ya, memiliki akal tapi tidak difungsikan dengan baik. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Ya, dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Yesus sama sekali tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Yang menyebut Yesus sebagai anak Allah itu adalah kitabnya orang Kristen. Ajaran Kristen, ajaran yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Dan itu adalah pesan iblis. Iblis yang berpesan kepada penulis kitab Anda supaya manusia itu disesatkan dengan jalan menyembah manusia bernama Yesus dengan embel-embel Yesus itu adalah anak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sangat disayangkan titel Anda sebagai dokter. VN dong Bapak. Ya, Paulus mengajarkan tentang Bapa, bahwa di dalam diri Yesus Kristus kita mengenal Bapa.
ya, melalui Yesus Kristus, ya, Bapa memenuhi janjinya. Ya, semuanya diajarkan Paulus. Paulus tidak pernah menyepelekan Bapa, tetapi Paulus mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus Kristus itulah kita akan mengenal Bapa satu-satunya itu yang sebenar-benarnya. Ya, Bapa tidak pernah berpindah ke negeri Jasira, ya, karena Bapa itu adalah Tuhan sejatinya, Tuhannya bangsa Israel. Ya, dia tidak pernah menggantikan namanya, ya, menjadi 3 huruf di belakangnya. Ya, ingat itu, ya, Pak Bismillah. Maka Pak Bismillah dan teman-teman belajarlah mengenal siapa itu Tuhannya Bani Israel. Ya, sifat-sifat Tuhannya Bani Israel seperti apa harus Anda pelajari. Ya, Anda juga, ya, ingat, ya, mengenal sejarahnya mereka, perjalanan bangsa Israel dari awal penciptaan. Ya, Anda ikuti, Anda harus mengenal karakteristik Tuhan mereka itu seperti apa. Ya, maka ketika saya mempelajari, ya, siapa itu Tuhan mereka, ya, seperti apa Tuhan mereka, sifat-sifat Tuhan mereka seperti apa, maka saya akan mengatakan bahwa tidak ada Tuhan lain yang sama seperti Tuhan mereka. Ya, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhannya Bani Israel. Ya, Tuhannya Bani Israel tidak pernah berpindah ke negeri seberang. Ya, tidak pernah mendustakan bangsa pilihannya. Ya, apalagi dia mengutuk bangsa pilihan. Oh, tidak, kawan. Aduh, ini cerita yang tidak masuk di akal saya. Ya, karena saya belajar karakteristik. Ya, karena saya belajar, ya, ciri khas Tuhannya Bani Israel. Ya, sifat-sifat Tuhannya Bani Israel saya pelajari. Maka saya tidak percaya bahwa dia mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Ya, apalagi perangilah mereka, tidak pernah satu kata seperti itu pun keluar dari mulutnya. Ya, apalagi di tahun 600-an. Apalagi di abad ke-6, tidak pernah bahasa itu keluar dari mulut Tuhannya Bani Israel. Ingat itu Pak Bismillah. Ya, Anda harus belajar mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam siapa itu Hasem, ya, siapa itu Adonai, siapa itu Tuhannya Bani Israel. Baru Anda bicara di sini, ya. Hahaha. Ini ada lagi penjual obat. Kalau Anda jualan obat kepada orang-orang yang tidak mengetahui kitab Anda boleh. Tapi disayangkan di grup ini rata-rata muslim itu paham kitab Anda. Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel itu tidak ada embel-embel 3 huruf di belakangnya. Yang Anda maksud adalah Subhanahu wa ta'ala. Baca Yesaya 5 ayat 16. Di situ jelas dikatakan Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti Subhana. Maha tinggi berarti ta'ala. Itu bahasa Arab aja itu. Dan itu adalah gelar yang diberikan dari Islam terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu adalah titelnya Sang Pencipta alam semesta. Bukan sebaliknya. Maha hina, maha rendah. Itu Tuhan Anda. Ya. Kalau Tuhan kami itu jelas. Kejadian 17 ayat 7. Apa janji Allah kepada Abraham? Wahai Abraham, aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, Allah anak-anakmu secara turun-temurun. Itu janji Allah. Jadi kamu nggak bisa merubah itu. Yang salah itu adalah Tuhan kamu. Yang adalah Theos, Roh, bertanduk 7, bermata 7, kemudian kamu katakan sebagai Allah. Itu. Dan Allah itu tidak pernah menggantikan namanya menjadi Yesus. Apalagi Bapa. Apalagi Yahweh, itu nggak pernah. Apalagi Theos, tidak pernah. Kalau Allah itu adalah bahasa Arab, padanan kata dengan Yod He Vav He dalam bahasa Ibrani. Ya,
Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu adalah bahasa serumpun, bahasa semetik. Nggak bisa kamu ganggu gugat itu. El sepadan dengan kata al. Alaha sepadan dengan kata ilah. Allah sepadan dengan kata yodhifafe. Atau hasem, atau bismi, atau shema. Ya, jadi kamu harus banyak belajar gitu loh. Ya, jangan malu-maluin diri kamu. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah berselisih paham tentang tauhid, tentang esensi sang pencipta alam semesta. Yahudi ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Ngerti? Ya, begitu juga kami. Al-Quran di dalam bahasa Ibrani menyebut Allah dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He atau Eloi Israel. Bagaimana ketika kitabnya Bani Israel diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Ayo. Apakah berubah menjadi Yesus atau Esaus? Tidak ada itu. Jadi kamu harus banyak belajar. Saya ajarkan sedikit ya. Bahwa Paulus yang kamu agung-agungkan itu adalah penyesat. Dia bukan rasul. Dia bukan nabi, apalagi rasul. Ya. Saya mulai dari Lukas 2 ayat 20. Dengarkan pelan-pelan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang diurapi oleh Tuhan? Siapa yang diurapi oleh Allah di ayat Lukas 2 ayat 20 ini? Tentu Anda akan menjawab, dia adalah Yesus. Oke. Sekarang baca Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Allah. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Apakah Yesus orang yang diurapi? Ya, Yesus adalah orang yang diurapi. Mana dalilnya? Yang tadi, Lukas 2 ayat 20. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan dalam Mazmur 105 ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Berarti jangan mengusik Yesus. Nah, coba apa yang Anda imani sekarang? Kisah Rasul 9 ayat 5. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Allah telah mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Berarti dongeng dari Lukas, asisten Paulus yang menuliskan dalam Kisah Para Rasul ini, itu adalah hoaks. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal Tuhan tidak memberikan izin kepada orang yang diurapi untuk dianiaya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 ayat 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripada untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tapi Tuhan mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Berarti mengusik murid Yesus itu sama halnya mengusik Yesus. Jadi ini adalah dongeng belaka. Tuhan sedang menekankan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapin. Kalau Anda jeli melihat Mazmur 91, di situ jelas, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang dia ya, di tangannya, supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Di dalam kitab Anda, Lukas 6 ayat 4, Iblis datang mencoba Yesus. Jika benar engkau itu adalah hamba Allah, jika benar engkau itu adalah utusan Allah, ada tertulis. Malaikat akan Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Allah tidak mengizinkan orang-orang yang diurapi itu mendapat celaka, apalagi dibunuh. Jadi ajaran Kristen itu hoaks. Ya, terbantahkan oleh kitab yang mereka imani sendiri sebagai kitab suci. Bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang yang diurapi itu dianiaya, diusik, apalagi dibunuh. Diusik aja Tuhan tidak izinkan, apalagi dibunuh. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya.
Yesus adalah firman Tuhan. Tertulis di 1 Wahyu ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah firman Tuhan Allah. Aku adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Aku adalah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Jadi Pak Juma, Pak Ustadz, memahami Bibel harus dengan cara Bibel. Tidak A, B, C, D, abjad. Tidak urut-nurut. Jadi ada kadang di perjanjian lama diterangkan di perjanjian baru. Ada yang terselip, terselip dan harus diterangi oleh Roh Kudus. Saya sudah mengatakan lahir kembali, lahir dari air dan roh. Kalau sudah dilahirkan kembali, rohnya hidup. Kalau rohnya hidup, maka Roh Kudus akan masuk ke dalamnya untuk mengajari, memberi pencerahan. Jadi pada mulanya adalah firman. Di mana ada firman? Pada mulanya di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah. Kenapa firman yang di sorga bersama-sama dengan Allah? Karena Allah dengan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Firman itu adalah Allah. Jelas. Ini iman Kristen. Firman yang di sorga itu yang adalah Allah telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Telah menjadi manusia. Buktinya dia telah menjadi manusia, dia dilahirkan dari kandungan Roh Kudus. Dia disunat, dia dibaptis, dan dia bisa lapar, marah sebagai manusia. Jadi waktu kita Zoom, kita udah cerita, cuma Bapak terlalu panjang menerangkan sampai menerangkan dalil Al-Quran. Jadi menerangkan Bibel cukup dengan Bibel, jangan pakai Al-Quran, terkontaminasi nanti. Jadi pemahaman Bapak itu nggak utuh. Kita bicara Bibel, kita belajar Bibel. Saya udah menerangkan kalau memang ada dalil di Al-Quran pasti masuk surga, tampilkan Bapak. Silakan tampilkan di grup ini. Kita bahas tuntas. Jadi Yesus itu adalah firman. Firman telah menjadi manusia. Bapak nggak percaya itu hak mutlak Bapak. Nggak saya ganggu bukan. Dan banyak lagi yang mengatakan bahwa Yesus firman. Wahyu 1 ayat 8. Dan dia adalah maha kuasa. Jadi yang maha kuasa itu, kenapa dikatakan Yesus maha kuasa? Nah itu ada pertanyaan. Kenapa Yesus turun dari surga? Diutus. Ya, memang Yesus diutus. Dari mana Yesus diutus? Dari surga. Karena sebelum dunia ada, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa yang berfirman. Mengenai firman, kita udah diskusi nih. Cuma Bapak sudah saya bilang, perbedaan kita adalah di Kristen, firman yang keluar dari mulut Allah itu bisa disuruh, bisa diutus. Itu saja, ada diutus atau disuruh. Disuruh. Dan firman itu sendiri adalah dia sendiri. Itu membedakannya. Jadi yang bisa mengerti ini adalah yang pikirannya terbuka atau diberi pencerahan atau sudah lahir dari air dan roh. Roh yang lahir itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menerangkannya, Pak. Jadi bukan soal titel. Banyak teologi atau jangan jauh-jauh di Yohanes 3 itu. Nikodemus pemimpin agama Yahudi. Yang tahu kitab itu orang Yahudi. Yang punya kitab kan orang Yahudi. Makanya ketika orang Majus dari timur datang kepada Raja Herodes terkejut. Yerusalem terkejut. Kenapa? Karena ada Raja Yahudi yang baru lahir. Dari mana mereka tahu baru lahir? Dari bintang di timur. Itu, Pak Ustadz. Jadi orang Majus tidak punya kitab, tapi mereka memiliki ilmu perbintangan. Bintang itu bercerita. Bintang itu bercerita raja orang Yahudi lahir. Makanya Yerusalem gempar, Herodes gempar. Akhirnya Herodes mengumpulkan
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Selidiki kitab suci. Di mana Mesias lahir? Di kota Bethlehem Efrata. Baik, kalau nanti kalian ketemu sama Raja Yahudi yang baru lahir itu, katakan kepada saya agar saya menyembahnya. Kata Herodes ke orang Majus. Itu di Matius 2 ayat 1 sampai 11. Di sini dulu, dari awal dulu, kelahirannya itu gimana? Jangan cuma tahu lahir dari Maria. Saya udah ngomong, kita nonton bioskop. Bioskop udah jalan beberapa jam, baru kita masuk. Pas saat kita masuk, nampak di filmnya Yesus lahir dari Maria, dan seterusnya. Tapi sebelum Yesus lahir dari Maria, film itu udah panjang. Dia waktu mula-mula di sorga. Dia sudah ada sebelum ada dunia. Dan dia itulah yang maha kuasa. Dia Alfa dan Omega. Dan dialah firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu yang belum kita pahami, Pak Juma. Demikian. Alfa dan Omega di dalam Wahyu 1 itu tidak merujuk kepada pribadi Yesus. Yesus di situ hanya sebagai perantara, dia hanya pesuruh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Baca ayat 1-nya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia hanya mendapat karunia untuk mengatakan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, itu bukan pernyataan dari dirinya sendiri, bukan merujuk kepada dirinya sendiri, tetapi merujuk kepada Allah yang telah mengutus dirinya. Ya, tolong gunakan akal lah ya. Jadi jangan Anda menelan mentah-mentah doktrin dogma yang ada di dalam agama Anda. Lantas Anda sebagai dokter meninggalkan akal. Di dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar. Coba, bagaimana mungkin Anda mengatakan akulah Alfa dan Omega, sementara Yesus itu adalah manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nyata kok. Andaikan Anda menggunakan akal sehat. Di ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Allah yang punya kasih karunia itu yang ada pada diri Yesus. Yesus itu bukan siapa-siapa. Anda pun bisa seperti Yesus seandainya kasih karunia Tuhan itu ada pada diri Anda. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Ya, di ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi, cobalah gunakan akal. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega, sementara dia adalah manusia yang diurapi dan diserahkan kepada Tuhan? Belajar lagi, Pak Dokter. Tinggalkan doktrin. Justru kalau Bible menjelaskan justru menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Ingat, Yesus acap kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kalau Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu sama halnya dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu sama halnya dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus itu hanya utusan Tuhan, dia hanya logos, perantara, pengantar firman dari Allah kepada manusia. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi tolong gunakan akal lah Pak Dokter. Sangat disayangkan sekali lagi. Anda seorang dokter tapi tidak menggunakan akal di dalam Anda memahami ajaran Yesus. Banyak dalil, banyak bukti, ya, Bible menjelaskan Bible, Gospel menjelaskan Gospel, bahwa Yesus itu adalah manusia. Berarti dia itu adalah hamba Allah. Kisah Rasul 3 ayat 26, Yohanes 13 ayat 16, Filipi 2 ayat 7, Matius 12 ayat 18. Yesus adalah hamba Allah. Jadi mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah bisa lolos dari situ.
Karena dalil Anda ya yang justru menjelaskan kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Coba kita lihat dalam Matius 12 ayat 18, apa yang dikatakan di sana. Inilah hambaku yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus disebut sebagai apa oleh Allah di situ? Disebut sebagai hamba yang dipilih. Anda pun sekiranya Anda itu adalah hamba yang dipilih, Anda pun bisa sama seperti Yesus. Ya. Filipi 2 ayat 7. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dengan kata lain, dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Jadi adalah sangat disayangkan Anda yang punya pendidikan yang bagus, tapi menuhankan manusia. Berarti Anda itu menyembah berhala. Gitu Pak Dokter. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan yang punya kitab adalah orang Yahudi, Anda salah. Perjanjian baru itu bukan kitabnya orang Yahudi. Bahkan perjanjian lama juga bukan kitabnya orang Yahudi. Itu adalah kitabnya orang Kristen Eropa yang diambil dari terjemahan Septuaginta. Sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah mengakui kitab Kristen yang perjanjian lama itu adalah sebagai kitab Tanakh. Anda salah di situ, Pak Dokter. Kemudian, ketika Anda memaksakan bahwa kitab Anda itu adalah kitabnya orang Yahudi, Yahudi mana yang menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan? Sekte apa di antara mereka yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Tidak mungkin. Itu mustahil. Jangankan sebagai Tuhan, mengakui Yesus itu sebagai Nabi saja kagak. Mengakui Yesus sebagai Mesias saja tidak. Ya, jangan permalukan diri Anda dengan membawa-bawa orang-orang Yahudi. Karena faktanya yang menjadi basis kekristenan itu bukan di Yahudi, tapi di Vatikan, Roma sana. Coba Anda pelajari sejarah Roma itu. Apa keyakinan Roma sebelum menjadi Kristen, sebelum berubah keyakinan mereka menjadi Kristen? Ya, mereka itu sudah penyembah berhala, mereka sudah penyembah roh-roh seperti Kristen. Jadi Kristen itu nama baru, tapi konsep ajarannya itu sama aja, penyembahan terhadap berhala. Apa itu berhala? Ya, makhluk yang dituhankan selain daripada Sang Pencipta alam semesta. Apakah Yesus itu makhluk? Jelas, Yesus itu makhluk. Dia adalah manusia. Ya, dia adalah manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, gunakan akal sehat Anda supaya Anda itu bisa tercerahkan. Ya, akal itu penting di dalam beragama supaya Anda tidak sesat. Alfa dan Omega itu adalah yang awal, ya. Dia yang pertama, ya, yaitu firman. Yang akhir dialah nabi yang terakhir yang diutus, ya, sebagai kitab penggenapan kitab para nabi. Itu maksudnya. Makanya kata Yesus, nabi yang datang setelah aku adalah nabi-nabi palsu yang membawa pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat itu apa? Tidak melakukan ajaran Yesus. Begitu. Paham ya? Ajarannya Yesus apa? Jikalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, ajaran Yesus itu apa? Jika agama mengajarkan, kasihilah orang yang mengasihi kamu dan bencilah musuhmu. Ajaran Yesus itu apa? Banyak ajaran Yesus, ya. Perintahnya membaptis. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Nah, Isa Al-Masih apakah pernah ajarkan mengasihi musuh, membaptis? Coba itu pakai nalar Anda, ya, Pak Zulkifli. Pakai nalar, otak, ya. Tidak sesuai ajaran Yesus dengan Isa Al-Masih. Makanya kata Yesus, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus itu penutup. Tidak ada lagi kitab selain daripada kitab pemberitaan daripada murid-murid. Itu penutup. Itu maksudnya, oke? Banyak ajaran Yesus, tapi tidak ada satupun ajarannya yang menuntut murid-muridnya untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya. Banyak. Tapi mengajarkan menyembah dirinya, mengajarkan menjadi Kristen itu tidak ada. Sehingga orang-orang yang menuhankan Yesus itu adalah orang yang memperbodoh diri. Kenapa saya mengatakan orang yang memperbodoh diri? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Berdasarkan kitabnya Kristen sendiri. Apa buktinya? Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Yesus diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi kalau Yesus itu adalah Tuhan.
Jadi jangan memperbodoh diri Anda, kemudian Anda mengajarkan kebodohan itu kepada orang lain. Di ayat 26 itu juga tadi saya sudah sampaikan kepada dokter ya. Orang dokter kok tidak gunakan akal. Dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Siapa Mesias itu? Yaitu Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kok ada Tuhan diurapi oleh Tuhan? Ini ajaran apa ini? Ya. Jadi saya katakan kalau Anda itu menggunakan akal sehat, Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin, mustahil. Ya, karena hanya orang gila yang mengatakan ada Tuhan diurapi oleh Tuhan. Baru kemudian mengaku hidup di Indonesia, ya, bertuhankan Tuhan yang esa, tapi Tuhannya ada lebih dari satu. Tuhannya diurapi oleh Tuhan lain. Di ayat 40-nya lebih parah lagi. Anak itu bertambah besar, Yesus itu bertambah besar, dan Yesus itu menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berarti kasih karunia Allah itu ada pada Yesus. Berarti Tuhan apaan ini? Ini jelas adalah Tuhan yang derajatnya lebih rendah daripada Tuhan yang sebenarnya. Di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah. Jadi Yesus itu Tuhan apaan seperti itu? Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Kapan sehatnya Anda ini? Ya. Saya hanya ingin membantu Anda supaya Anda itu tercerahkan, supaya waras gitu ya. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa. Jadi Allah itu esa. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus juga esa. Berarti dia adalah individu yang sama-sama esa. Berarti bukan Yesus itu adalah Bapa, bukan Allah itu adalah Yesus. Karena masing-masing individu ini adalah berdiri sendiri. Mereka masing-masing esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus itu jelas pribadi yang berbeda daripada Allah. Berhentilah ya, berhenti mengajarkan ajaran yang membuat orang lain itu otaknya tidak berfungsi. Betul Kang Suma, betul. Jadi apa Yesus mengakui dirinya manusia itu artinya bahwa Yesus mengakui dirinya sama dengan kita ini, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama bukan Tuhan jenis manusia, seperti itu, sama-sama ciptaan, sama-sama diutus, sama-sama dilahirkan, ya seperti itu. Nah, ini adinda saya, ini juga adalah seorang dokter. Tapi dia menggunakan akal, layaknya memang dokter. Dia ini waras. Karena sepatutnya dokter itu memang harus waras. Tapi ternyata, ya, mau dokter, mau apapun, mau profesor sekalipun, kalau otaknya nggak dipakai di dalam bertuhan, maka ya sama aja dengan orang-orang yang tidak waras gitu loh. Jadi ketika Yesus mengaku sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia, berarti itu sama halnya dia mengaku sebagai hamba Allah. Betul, itu yang benar deh. Makanya dikatakan oleh kitabnya orang Kristen sendiri, di mana Yesus itu mengaku dirinya sebagai anak manusia. Ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti dia itu mengaku sebagai hamba Allah. 27 kali di dalam gospel karangan Lukas, 14 kali di dalam gospel karangan Yohanes, 30 kali di dalam karangan Matius. Itu sudah sering saya sampaikan kepada serigala-serigala hitam ini, tapi ya mereka namanya juga umat yang sudah terdoktrin, tetap aja bahlul. Begitu, Dek. Bapa dan anak itu awal dan akhir, ya. Bapa dan firman itu yang awal dan yang akhir. Tidak ada firman itu berakhir, oke? Tapi dia yang terakhir. Tidak. Jadi pemahaman kalian itu salah, ya. Awal dan akhir itu adalah firman-Nya sendiri, Bapa dan firman-Nya, oke?
Dialah yang awal dan yang akhir. Di dalam Quranmu itu yang jahil dan yang batil, aku lupa ayatnya itu ya, ada itu di dalam Al-Quran. Jelas. Jadi Yesus sebagai firman menggenapi kitab para nabi ya, sudah dikatakan ketika tergantung di salib, dia berkata sudah selesai ya. Artinya di situ sudah berakhir segala tugas yang diberikan oleh Bapa ya di dalam firman-Nya, yaitu Yesus. Makanya dikatakan akulah ya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah itu bersama dengan kalam, bersama dengan sifatnya, sifat berkata-kata yang dia punya. Betul. Tetapi apakah Yesus itu adalah sifat? Dia adalah sifat kalamnya Allah? Bukan. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari sifat kalamnya Allah. Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang aku ucapkan itu terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Yesus keluar dari mulut Allah tidak? Tidak kan? Berarti yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Berarti karena Yesus tidak keluar dari mulut Allah, berarti Yesus bukan firman. Ayo, gunakan akal dong. Kalau Anda mengatakan Alfa dan Omega itu adalah Yesus, saya ingin tanya, dan tolong dijawab dengan jujur. Di dalam Yesaya 66 ayat 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat 16 ini itu adalah Yesus? Yeremia 50 ayat 21. Majulah ke negeri Marataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekode. Lalu kemudian bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan, kata Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang memerintahkan membunuh seluruh manusia ini itu adalah Yesus? Kalau dia adalah Alfa dan Omega. 1 Samuel 15 ayat 2 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek. Lalu kemudian, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak, maupun ibu yang menyusui, maupun hewan, lembu, domba, onta, atau apapun yang bernapas. Jangan kau biarkan hidup. Apakah Anda ingin mengakui bahwa itu adalah Yesus yang memerintahkan membunuh semua makhluk? Coba Anda jawab yang jujur dulu. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega, silakan. Ngomong apa kamu? Yang gak nyambung. Aku dan Bapa adalah satu ya. Apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri. Bapa yang diam dalam aku, dialah menyatakannya. Apakah anakmu ya atau Muhammad itu masuk ke dalam Isa? Ya tidak mungkin lah ya. Tidak ada cerita seperti itu dalam Al-Quran, bahwa Isa ada di dalam Muhammad dan Muhammad ada di dalam Isa. Coba Anda tampilkan dalilnya ya. Bukti bahwa Anda itu tidak asumsi dan karang cerita ya. Sampean ngomong apa, cuplis? Menyerahkannya kepada Tuhan yang dimaksud itu Bapa ya. Supaya Anda paham. Oke, kepada Bapa. Itu maksudnya menyerahkan kepada Tuhan, oke? Karena pada saat itu banyak orang yang belum percaya itu Yesus Tuhan. Belum mengenali Yesus itu Tuhan, belum ya. Setelah ketika Yesus mengajar, disitulah Yesus menyatakan dirinya. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu baru para murid saja baru dengar perkataan itu. Jadi Anda baru mendengar menyerahkannya kepada Tuhannya, Anda tidak paham ya. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu siapa ya? Keilahiannya Yesus sebagai firman, itulah yang disebut Tuhan ya.
Makanya baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama-sama dengan Allah itu siapa? Hah? Itulah yang diserahkan yang bersama-sama dengan Yesus itu, ya. Serahkan kepada itu. Karena pemahaman orang Yahudi, mereka tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan, ya. Setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, jikalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itu sudah dijelaskan, Pak Kepler, ya. Jadi para murid ini menyatakan Yesus adalah Tuhan. Mereka mati, rela mati gantung digantung terbalik di kayu salib. Bahkan digoreng, ya, dengan minyak di Pulau Patmos oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Mereka rela mati. Nah, dia mempertaruhkan bahwa Kristus itu Tuhan. Itu kebenaran, ya. Lo otakmu kemana? Otaknya lari ya dari kepala. Ya. Anda sendiri mengatakan Yesus itu diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kecuali Anda ingin mengakui bahwa ajaran Anda memang adalah ajaran pagan, animisme, penyembahan terhadap banyak teos. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhanmu tuh? Ayo, memang Tuhanmu ada berapa? Mau mengatakan Anda layak hidup di sini karena Tuhan Anda satu. Buktinya Anda mengakui Tuhan Anda diserahkan kepada Tuhan yang lain. Berarti Tuhan Anda lebih dari satu. Nggak cocok dong dengan Pancasila. Ayo, siap-siap, angkat kaki. Saya tidak pernah sentimen, ya. Saya memberitakan Injil Yesus Kristus karena saya mengasihi saudara dan teman-teman yang lain, ya. Siapapun yang mendengar perkataan saya ini, saya mengasihi kalian supaya saya jangan masuk sendiri ke surga, tapi kamu juga menikmati surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Karena kami diajarkan untuk mengasihi, ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami sedih kalau kalian masuk neraka yang ditetapkan menurut Quran Maryam 71. Sudah mati baru diselamatkan. Nah, itu tujuannya. Itu kasihan kalian, ya. Kami kasihan, mengasihi kalian, saudara, ya. Kami tidak pernah membenci siapapun. Yang Anda sampaikan itu bukan ajaran Yesus. Yang Anda sampaikan itu adalah ajaran penyesat, nabi-nabi palsu yang menginginkan manusia menjalankan misi iblis menyembah kepada manusia. Itu yang Anda ajarkan. Ya, kalau Anda mengajarkan ajaran Yesus, berarti Anda adalah seorang Muslim. Karena Yesus itu mengajarkan murid-muridnya menjadi seorang Muslim, bukan menjadi seorang kufur, menjadi seorang kafir, menjadi orang Kristen. Tidak. Yesus mana ada pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Ya, jadi Injil yang Anda maksud itu adalah mantra setan. Yang Anda ingin katakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Kenapa saya katakan mantra setan? Karena hanya setan yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, berarti dia mengajarkan dirinya sebagai hamba Allah. Tuh, belajar lagi, belajar lagi. Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Ada berapa Tuhanmu? Ya, lebih dari satu kan? Berarti kamu nggak pantas hidup di bawah naungan Pancasila. Kalau Tuhanmu lebih dari satu. Tuhan diurapi oleh Tuhan. Berarti Tuhanmu sudah lebih dari satu. Di dalam Bible Gospel, buku nyanyian para setan, para rasul Mesias juru penyelamat palsu, itu dinyatakan perbedaan antara Yesus dan Paulus. Yesus meneladankan cara penyembah Tuhan, sementara Paulus meneladankan cara penyembahan kepada iblis. Itulah bedanya. Itulah bedanya misi visi daripada Yesus dan Paulus. Ya, betul sekali, Dinda. Jadi memang apa yang sering saya bahasakan bahwa iblis itu kan bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam.
Dan melalui tangan penulis-penulis gospel inilah iblis ini bekerja. Makanya saya katakan bahwa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Ini pun sering saya ungkap di beberapa ayat. Lukas 4 ayat 9, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 41, Lukas 8 ayat 28, Markus 5 ayat 7, Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 27. Ayat-ayat ini jelas sekali iblis memberi pesan kepada penulis gospel supaya penulis gospel itu menyebarkan ajarannya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi korban ya Kristen. Mereka mengimani Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, anehnya lagi, dia sudah tahu Yesus itu anak Tuhan tapi tetap dituhankan. Alasannya karena anak Tuhan pasti Tuhan, kata dia. Padahal kalau dia waras, mereka ini waras, mereka harus kembali kepada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau Yesus menurut Yesus, jelas Yesus itu adalah anak manusia. Kalau Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti jelas dia adalah hamba Tuhan. Dan memang banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang dengan nyata Yesus itu dinyatakan sebagai hamba Tuhan. Nah, inilah bedanya antara orang berakal dengan orang yang tidak berakal. Makanya baca Matius 10 ayat 34 ya, di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai tetapi membawa pedang, ya. Itu adalah menubuatkan seperti yang Anda katakan di dalam Yesaya tadi, bahwa Tuhan akan menumpas mereka dengan api dan pedang, ya. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai tetapi membawa pedang, untuk memisahkan pohon yang tidak berbuah dari ranting-ranting yang tidak berbuah, ya. Untuk menebang ranting-ranting yang tidak berbuah, lalu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, itu jelas, ya. Kalau Anda berkata, apakah semuanya Allah yang perintahkan? Iya, ya. Yesus, ya. Kenapa saya katakan, ya? Yang dihukum itu adalah orang yang tidak percaya, ya, di akhir zaman. Semua orang, bahkan lembu sapi, segala macam, segala ternak. Makanya kata Yesus, nanti akhir zaman itu sama seperti di zaman Nuh, ya. Sama persis di zaman Nuh terjadinya. Bahwa yang hidup itu hanya di zaman Nuh hanya berapa? Satu pasang binatang, ya. Tuhan akan memusnahkan semuanya, ya. Segala yang ada di bumi ini dilenyapkan dan menyelamatkan manusia. Manusia yang percaya kepada Yesus, ya. Nah, sudah jelas, ya. Yohanes 10 ayat Matius 10 ayat 30, ya, 34, ya. Itu jelas bahwa Yesus berkata, aku tidak lagi membawa damai tetapi membawa pedang untuk memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Pahami itu, ya? Gak usah kamu jadi pesulap. Saya tanya, dalam 1 Samuel yang memerintahkan bunuhlah semua yang bernapas, jangan kau biarkan hidup, itu perintah Yesus atau siapa? Jawab aja yang singkat. Kan sudah dikatakan Allah berfirman, ya. Yesus adalah firman. Anda pahami itu, ya. Allah berfirman, itu diperintahkan. Ya jelas, ya. Yesus itu firman. Nah, di zaman dahulu kenapa semuanya dibantai? Untuk memperkenalkan, ya, bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang benar, ya. Makanya di mana yang mereka lewati, ya, mereka tumpas semuanya. Karena orang belum tahu Allah yang benar. Mereka menyembah dewa-dewa, ya, patung tuangan, pahatan. Itu di zaman dahulu. Jadi setelah semuanya tahu bahwa di zaman Yesus itu adalah sudah semua tahu bahwa Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub itu yang berkuasa. Yesus turun tinggal untuk menggenapi, ya, menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Makanya kata Yesus, janganlah
menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang menggenapinya. Itu jelas, ya. Firman itu diutus untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat, supaya manusia yang sesat, manusia yang layak untuk mati, ya, boleh mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya, apabila dia sudah bertobat, percaya kepada anak Allah yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3:16, ya. Sekali lagi, Yesus datang bukan lagi membawa damai, tapi membawa pedang untuk memisahkan pohon dari ranting-rantingnya yang tidak berbuah. Dipangkas lalu dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api. Makanya di dalam Al-Qur'anmu, ya, semua umat Islam itu dikumpulkan di neraka. Tujuannya apa? Supaya tinggal dibakar. Nah, itu jelas, ya. Allah berfirman, Tuhan berfirman, berarti Tuhan beryesus gitu maksudnya. Akal Anda taruh mana? Saya pingin Anda itu jujur. Apakah Yesus yang memerintahkan membunuh semua orang yang ada pada zaman itu? Jawab yang singkat. Ya jelas, saya sudah katakan tadi. Nanti di akhir zaman itu yang memerintahkan itu Yesus sebagai hakim yang adil. Itulah, ya. Yesus datang bukan untuk mengurus masa lalu, tetapi mengurus tentang masa depan, ya. Supaya Anda paham. Karena nabi-nabi sudah menjelaskan, sudah memberitakan tentang Allah yang benar itu. Tetapi Yesus datang menggenapi, ya, nubuatan para nabi itu. Yesaya berkata, "Akulah aku, tidak ada juru selamat lain selain aku." Ya. Makanya kata Yesus, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup yang kekal, ya. Aku menyediakan hidup kekal kepada mereka yang percaya. Nah, itu. Jadi yang menyelamatkan penyedia hidup kekal itulah yang dikatakan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat lain selain aku. Siapa itu? Yaitu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, di ayat 14, ya. Saya tidak butuh Anda jualan obat. Saya butuh Anda jujur. Jangan munafik meski Anda itu kafir. Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang saya perintahkan, bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh semuanya. Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang memerintahkan seperti itu? Jawab.